Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk jalan-jalan ke pantai. Pasti Anda dan saya pernah jalan-jalan ke pantai, ke laut, ya, menikmati suasana laut. Dan ketika kita pergi ke pantai atau ke laut, kita menyaksikan berbagai macam orang dengan berbagai macam kegiatannya. Ada yang ke laut dengan membawa surfboard, papan seluncur, dan mencari gelombang. Mereka berenang ke tengah, lalu menanti gelombang yang besar, mereka naik supaya jangan sampai jatuh dan mengendarai papan seluncur itu dengan mempermainkan gelombang. Gelombang dipakai untuk mendorong dan dia menyiasati supaya bisa sampai ke pinggir sejauh mungkin, tidak jatuh dari papan seluncur dan tidak tenggelam. Tetapi kita juga mungkin menemukan orang-orang yang justru membawa pemberat sambil membawa tabung oksigen. Orang-orang ini justru para penyelam, justru ingin tenggelam supaya bisa menikmati keindahan di bawah laut. Tapi ada yang duduk di pinggir pantai dengan membawa joran pancing yang panjang dan kemudian melemparkannya. Dan dia menikmati meskipun tidak terkena oleh air, tidak terkena oleh gelombang, tidak tenggelam ke dalam laut, tapi dia menikmati karena dia sedang mencari ikan. Tapi ada yang lebih menarik lagi, ke pantai pakai baju gaun panjang, pakai celana panjang, baju bagus. Lalu kalau kena air loncat-loncat takut basah, ada. Ke laut tapi justru takut basah, ada. Macam-macam. Dan masing-masing dengan tujuannya sendiri, masing-masing dengan pelatihannya sendiri. Orang yang senang main selancar justru berusaha mencari gelombang yang besar dan melatih diri, melatih keseimbangan supaya bisa meniti gelombang, memanfaatkan gelombang supaya bisa sampai ke pantai sejauh mungkin tanpa jatuh dari papan seluncur. Mereka melatih untuk itu. Dan ketika gelombang datang, wah senang mereka. Untuk itulah mereka dilatih. Untuk itulah mereka melatih diri. Sama dengan para penyelam itu. Mereka membiasakan diri untuk tenggelam. Jadi malah membawa pemberat supaya ketika dia turun tidak mengalami kesulitan ketika menggunakan pemberat yang cukup. Dan kemudian bisa menikmati. Ketika mereka turun justru mereka bisa menikmati. Untuk itulah mereka melatih diri. Tenggelam ke bawah laut, tidak khawatir, tidak takut, justru melatih diri untuk itu supaya bisa menikmati keindahan alam bawah laut. Sementara yang memancing, dia mulai melihat di mana ada gelombang yang bagus, apakah ada lubang yang dalam atau pasir yang landai, di mana ikan-ikan kecil biasanya bermain di atas pasir. Mereka juga melatih diri untuk bisa mendapatkan ikan sesuai tujuannya masing-masing. Tetapi ada yang memang tidak bisa menikmati bawah laut karena tidak melatih diri. Sulit untuk menikmati gelombang besar, malah takut. Bahkan basah pun takut, karena memang datang ke pantai dengan tujuan yang berbeda. Nah, saya ingin kita merenungkan tentang hidup kita. Hidup kita itu seperti itu. Hidup ini ya seperti laut ini. Semuanya tersedia. Tidak ada yang salah tentang hidup ini. Tergantung kitanya. Kita melatih diri untuk apa? Tujuan kita datang di dunia ini untuk apa? Dan kita tidak akan tahu indahnya, nikmatnya dunia ini kalau kita tidak eksplor. Tidak sungguh-sungguh mencari dan merasakannya. Dan mencoba menemukan anugerah Tuhan yang disediakan oleh Tuhan dalam alam semesta ini. Kalau kita datang hanya untuk duduk di pinggir dan kemudian menikmati, ya kita tidak bisa merasakan sensasi meniti gelombang, tidak bisa. Bahkan ada gelombang kita takut. Juga sama dengan kehidupan ini. Kalau kita mengerti
bahwa gelombang dalam kehidupan ini justru bisa kita manfaatkan untuk membuat kita lebih mampu menikmati hidup, maka gelombang yang datang tidak menakutkan, malah ditunggu. Dan sebetulnya itu yang namanya keberuntungan. Keberuntungan adalah persiapan bertemu dengan kesempatan. Nah, kalau sudah menyiapkan diri, lalu gelombang datang, nah pas. Justru itu yang kesempatannya, justru itu keberuntungannya. Kalau sudah menyiapkan diri, tapi kesempatan tidak datang, ya tidak beruntung. Sebaliknya, kesempatan datang tapi tidak siap, ya tidak beruntung. Maka penting dari pihak kita adalah menyiapkan diri. Tetapi itu berarti kita harus tahu, dalam hidup ini kita mau apa. Nah, itu yang penting. Sehingga kita bisa menyiapkan diri, dan ketika kesempatan datang, beruntunglah kita. Dan biasanya ketika murid siap, guru akan muncul. Karena itu bagi kita yang paling penting adalah mempersiapkan diri menghadapi kehidupan. Yang menentukan hidup kita ini berkualitas atau tidak adalah kualitas pikiran kita. Kualitas persiapan kita menghadapi kehidupan ini. Dan yang utama adalah menguatkan, mengatur, menata pikiran. Kualitas pikiran kita meningkat, kualitas hidup kita, kualitas kebahagiaan kita meningkat. Salah satu contoh, kalau ada seseorang yang menyebutkan atau menyebut kejelekan Anda, beberapa kejelekan, 2 atau 3, dan menyebutkannya dengan rasa kesal atau marah terhadap Anda langsung, dan Anda kemudian dengan tenang mengatakan, maaf, menurut saya Anda belum menyebut kekurangan saya yang ini dan ini dengan tenang. Maka Anda mempunyai kualitas pikiran yang luar biasa. Tidak dikendalikan oleh penilaian orang lain, tetapi justru Anda bisa dengan tenang menunjukkan kelemahan-kelemahan Anda yang lain, dan Anda tidak merasa marah atau jengkel, tetapi bisa menerimanya. Berarti Anda sudah sungguh-sungguh bisa menata pikiran, menata perasaan, dan pasti kualitas hidup Anda luar biasa. Maka sebetulnya kita tidak sulit dalam menghadapi hidup ini. Tetapi yang ada adalah kita kurang persiapan, yaitu melatih pikiran. Meningkatkan kualitas pemikiran kita sehingga kualitas hidup kita meningkat. Karena itu setiap hari sebelum bertindak, cukup menanyakan 2 hal. Mengapa saya melakukan ini? Pertanyaan pertama itu mengapa? Dan pertanyaan yang kedua adalah, apakah saya perlu melakukan hal ini? Itu adalah 2 cara, 2 pendekatan, paling tidak untuk saya, yang menolong sekali meningkatkan kualitas pemikiran kita. Sehingga kita ketika menghadapi situasi, tahu persis, mengapa saya mengambil keputusan ini, itu berarti sesuai dengan tujuan, dan bertanya apakah perlu. Sehingga kita tidak menghabiskan energi untuk melakukan sesuatu yang tidak penting. Dan kemudian kita sungguh-sungguh makin hari makin meningkat kualitasnya, ketika kesempatan tiba, kita sudah siap. Dan keberuntungan menjadi milik kita. Maka, apakah Anda pergi ke pantai untuk memancing? Atau Anda pergi ke laut untuk menyelam? Atau Anda pergi ke laut untuk bermain-main dengan gelombang? Atau sekedar jalan-jalan, menikmati keindahan dengan pakaian yang bagus, takut panas matahari? Tergantung Anda menghadapi dan mensikapi dunia ini. Anda bisa hidup di dunia ini dengan tujuan apa? Yang utama, menurut saya juga yang paling penting, yang selalu ada di hadapan kita adalah kita masuk ke dunia ini untuk memberikan yang terbaik. Karena itu, kita harus belajar juga dari Tuhan Yesus. Apa yang ya katakan ya, apa yang tidak katakan tidak. Selebihnya dari si jahat. Karena itu berusahalah setiap hari untuk menjadi yang terbaik. Yang baik lakukan, yang tidak baik jangan lakukan. Sesimpel itu.
Dan kemudian kita bertanya, mengapa saya melakukan ini dan apakah saya perlu melakukannya? Dan itu akan mencerminkan kekuatan mental kita dan persiapan kita menghadapi kehidupan. Sehingga bagi para penyelam tidak takut kalau harus tenggelam, malah justru mencari supaya bisa tenggelam dan menikmati keindahan alam bawah laut. Justru bagi para peselancar ketika gelombang datang, justru itu, untuk itulah dia melatih diri. Karena itu bagi kita yang memasuki kehidupan ini dengan kekuatan pikiran yang bisa kita kendalikan, kita bisa mengaturnya, kita bisa mengarahkannya, maka kehidupan ini sungguh-sungguh menarik. Tidak perlu mengeluh, cukup bertanya, mengapa saya melakukan ini dan apakah perlu saya melakukannya. Kalau kita mempunyai kekuatan mental yang dilatih setiap hari, hidup sungguh indah. Dan kita selalu maju, menikmati kehidupan ini sebanyak mungkin, karena kita sudah mempersiapkan diri untuk itu. Karena itu, yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Karena kesempatan berada di luar jangkauan kekuasaan kita. Tetapi persiapan diri itu ada di wilayah yang bisa kita lakukan. Maka yang paling penting dalam hidup adalah meningkatkan kualitas pribadi, terutama meningkatkan kualitas pemikiran kita. Supaya kita menghadapi kehidupan jauh lebih berpengharapan, jauh lebih penuh sukacita. Karena semesta menyediakan segala-galanya. Nothing wrong dengan yang ada di dunia ini. Semuanya bagus dan tersedia untuk kita. Tergantung kita mau menikmati yang mana. Menikmati bawah laut, menikmati gelombang, atau menikmati sinar matahari, atau menikmati hasil yang ada di bumi ini. Tergantung kita. Karena itu, bagi orang yang sudah melatih diri, pemikiran, perasaannya, bisa mengendalikannya, being the master of your own life, akan menikmati kehidupan ini dengan penuh rasa syukur setiap hari. Memulai dengan penuh sukacita dan memulai dengan niat baik untuk melakukan kebaikan. Dan melakukan semuanya itu dengan tetap handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.